3 kerugian timnas Indonesia pecat Shin Tae-yong. Nomor 2 dampaknya luar biasa. Kabar gembira. Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan lawan Arab Saudi. Mental tak goyang, timnas Indonesia ingin cari pelampiasan dan kalahkan Arab Saudi. Kembali lagi bersama Wong Timnas News. Jangan lupa like, subscribe, and share. Berikut 3 kerugian yang akan diterima timnas Indonesia jika memecat Shin Tae-yong dalam waktu dekat, seiring munculnya desakan agar dirinya mundur. STY out menggema di media sosial. Belakangan, desakan tagar Shin Tae-yong mundur atau dipecat menggema di media sosial usai timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan agar pelatih berusia 54 tahun itu dipecat tak lepas dari kekalahan telak tersebut dan juga karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Pernyataan kontroversial pertamanya adalah saat dirinya menyalahkan Ragnar Oratmangun yang gagal menuntaskan peluang di laga kontra Jepang hingga membuat timnas Indonesia tumbang. Lalu, pernyataan kontroversialnya adalah soal pencoretan Eliano Reindeer, di mana Shin Tae-yong menyebut pemain Paik Jae-seul itu kurang cukup baik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Soal Eliano tidak masuk skuad karena menurut saya belum baik. Masih susah bagi dia Eliano untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, kata Shin Tae-yong pasca laga. Dua pernyataan itu memancing reaksi negatif dari netizen yang sebelumnya sudah memberinya sorotan tajam karena keputusan kontroversialnya yang merotasi pemain saat kalah dari Cina. Seiring adanya desakan tersebut, ada beberapa kerugian yang bisa saja ditanggung timnas Indonesia jika memecat Shin Tae-yong. Apa saja kerugian itu? Kendala paling besar jika memecat Shin Tae-yong adalah soal biaya untuk membayar sisa kontraknya yang tersisa hingga tahun 2027. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong baru saja menekan kontrak baru dengan timnas Indonesia selama 3 tahun, yakni hingga tahun 2027, pada akhir Juni lalu. Jika dirinya dipecat, PSSI harus siap mengeluarkan dana besar untuk membayar sisa kontraknya. Andai kontrak barunya per tahun mencapai 20 miliar rupiah, maka STY bakal menerima 60 miliar rupiah jika dipecat. Skuad timnas Indonesia saat ini merupakan skuad para pemain pilihan Shin Tae-yong. Mayoritas pemain bahkan merupakan pemain yang sudah ditanganinya sejak lama. Jika Shin Tae-yong dipecat, pelatih baru harus beradaptasi dan mengenal pemain dengan cepat agar harmonisasi maupun filosofi yang telah ditanamkan dan terbentuk tak rusak. Tugas ini bakal terbilang berat bagi seorang pelatih baru karena para pemain mayoritas bermain di luar negeri dan hanya berkumpul beberapa kali saja dalam setahun. Saat ini, timnas Indonesia senior memiliki agenda padat di kancah internasional. Selain kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, skuad Garuda juga akan bertarung di Piala AFF tahun 2024. Dengan agenda padat ini, memecat Shin Tae-yong bukan pilihan bijak. Apalagi, ia akan menukangi Piala AFF tahun 2024 dan para pemain yang akan berlaga di ajang itu telah dipilih. Jika Shin Tae-yong dipecat, maka PSSI harus mencari pelatih baru dalam waktu singkat untuk Piala AFF tahun 2024 yang kurang dari 1 bulan. Mental tak goyang, timnas Indonesia ingin cari pelampiasan dan kalahkan Arab Saudi.
Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam. Pasukan Garuda baru saja kalah 0-4 dari Jepang di laga sebelumnya. Meski demikian, Calvin Verdonk memastikan kekalahan itu tak berpengaruh pada mental seluruh pemain. Kondisi psikologis kami kuat dan juga positif. Kami saling bicara satu sama lain, sering juga bertemu satu sama lain, kata Verdonk di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 17 November 2024. Menurutnya, evaluasi kekalahan dari Jepang dilakukan oleh semua pemain secara bersama-sama. Para pemain, lanjut dia, juga saling memberi dukungan untuk menatap laga berikutnya. Kami masih bersama sebagai tim. Semua saling mendukung satu sama lain, dan itu yang paling penting, tegas dia. Pemain NEC Nijmegen itu juga menilai 3 poin dari laga melawan Arab Saudi nanti adalah harga mati untuk dimenangkan. Pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi September silam, Indonesia memetik 1 poin setelah imbang 1-1. Saya pikir laga lawan Arab Saudi akan jadi laga yang sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus memenangkan laga ini, karena kami juga main di kandang, di hadapan fans, paparnya. Jika kami menang, kami punya 6 poin, dan itu akan jadi hasil bagus bagi kami, tegas Calvin Verdonk. Kabar gembira, Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan lawan Arab Saudi. Minggu, 17 November tahun 2024 21.42 menit WEB. Skuad Timnas Indonesia. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam. Menghadapi The Green Falcon, Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah dengan kembalinya Ivar Jenner. Gelandang berusia 20 tahun itu absen saat melawan Jepang karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Ya, Ivar Jenner bisa main lawan Arab Saudi, kata manajer Timnas Indonesia, Sumarje, Minggu 17 November 2024. Dengan hadirnya Jenner, kemungkinan besar lini tengah Timnas Indonesia akan diisi pemain Jong FC Utrecht itu dengan Tom Haye saat melawan Jepang. Jonathan Kohl diplot sebagai bertahan untuk membantu kedalaman lini tengah tim Merah Putih. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia. Kemenangan menjadi target utama demi menjaga peluang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu memetik poin penuh, Timnas Indonesia akan menggeser Arab Saudi di klasemen karena unggul head to head meski sama-sama memiliki poin 6. Itulah tadi informasi terbaru tentang Timnas Indonesia, dan menurut kabar sebagian netizen menyarankan agar pelatih Sintayong dipecat dari Timnas, tetapi dari pihak PSSI tetap mengandalkan Sintayong untuk melatih Timnas Indonesia sampai masa kontraknya habis. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang Timnas Indonesia. Selalu semangat dan salam olahraga.